Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami di sini akan menjelaskan tentang apa itu jual beli salam. Next. Di sini kami ada 3 orang dalam satu kelompok, yaitu saya sendiri Aditya Dwi Saputra, yang kedua ada Dana Saiful Haq, yang kedua ada Muhammad Akbar Zakaria. Oke, next. Pengertian akad salam jual beli jual beli salam adalah jual beli yang penerimaan barangnya ditangguhkan dengan pembayaran harga tunai. Penjualan yang karakteristik tanggungannya telah terdeskripsikan di awal dengan harta atau modal kerja dibayarkan di depan. Next. Pendapat para ulama besar, dua ulama mazhab yaitu Syafi'i dan Hambali mendefinisikan akad salam adalah sebagai sebuah akad terhadap barang teridentifikasi spesifikasinya yang akan dikirimkan pada waktu tertentu dengan penyerahan harga uang ketika dalam sesi kontrak majelis akad. Adapun Maliki mendefinisikan salam adalah sebagai sebuah transaksi jual beli yang dilakukan dengan memberikan harga di muka dan pengiriman atau penyerahan barang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Next. Landasan hukum akad dan salam. Akad salam merujuk pada salah satu surat dalam Al-Quran yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskan sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengamalkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun, hendaklah orang yang berhutang itu mengamalkan apa yang ditulis, dan hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, dan janganlah mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Next. Hadis dan akad salam. Dirujuk pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Ibnu Abbas, meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah dan mendapati pendukungnya menggunakan akad salaf atau salam pada buah-buahan untuk 1, 2, 3 tahun, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang melakukan transaksi salaf atau pemesanan di depan, hendaknya menyatakan spesifik dalam volume jelas, takaran sejelas dan waktu yang jelas. Ijma Muslimin, Ibnu Muzir berkata, seluruh ulama dari semua pendapatnya yang kami hafal menyatakan persetujuan dan membolehkan akad salam, dan orang memerlukan akad ini dalam transaksinya. Hal ini mengingat bahwa pertumbuhan buah-buahan dan sayuran dan bisnis reguler memerlukan untuk dibiayai agar bisa menjalankan pertanian dan bisnisnya. Kontrak ini diperbolehkan dengan dasar pemenuhan kebutuhan manusia. Next. Fatwa atas akad salam. Secara legal, akad salam tertulis dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional atau yang bisa disebut DSN MUI nomor 5 DSN 4 tahun 2000 tentang jual beli salam. Next. Rukun akad salam. Rukun inti yang terdapat dalam jual beli salam adalah sikhat atau ijab qabul. Hanafi, Maliki, dan Hambali menyatakan bahwa bentuk ijab menggunakan salaf atau salam. Pembeli berkata, saya membayar harga ini untuk membeli suatu barang dari kamu dengan akad salam. Dan penjual menjawab, saya terima dengan ijab kabul seperti itu, maka rukun salam sudah terpenuhi. Kemudian Zufar dan Syafi'i berpendapat,
tidak akan sah akad salam kecuali dengan perkataan salaf atau salam. Landasannya adalah analogika tentang jual beli tidak akan konklut karena barang tidak eksis saat sesi transaksi. Maka perkataan salam atau salaf menjadi rukun penting, tidak bisa hanya mengucapkan jual beli biasa karena ada kondisi-kondisi yang berbeda. Syarat akad salam. Yang pertama, jenisnya diketahui dengan spesifik. Yang kedua, karakteristiknya diketahui. Yang ketiga, jumlahnya diketahui. Yang keempat, waktu penundaan diketahui. Yang kelima, harga yang diketahui. Yang keenam, penyebutan tempat yang jelas ketika transportasi barang memiliki biaya. Next. Hal yang harus diperhatikan dalam hal penyerahan barang. Yang pertama, penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Dan yang ketiga, apabila penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dengan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. Yang keempat, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Dan yang kelima, jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai tersedia. Next. Nah, kalian bisa lihat di sini ke atas lagi, Mas. Wah, oke. Oke, bisa kita lihat di sini skema dasar akad salam. Oke, jika kurang jelas nanti akan kami perjelas di bawah. Next. Nah, di sini kami telah menyimpulkan sistem jual beli dengan akad salam yang perlu kalian ketahui. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kalian mau memesan barang atau ingin menjual barang tapi barangnya belum ada, semua diakomodir dengan menggunakan akad salam. Kalian juga bisa menerapkan sistem ini pada produk-produk yang memang kamu ingin menjualnya tapi tidak punya modal. Biasanya ini diterapkan bagi mereka yang ingin menjual seperti barang kaos dengan bermodal desain yang kemudian dipublish di sosial media. Mereka menawarkan kaos dengan sistem pre-order. Biasanya seperti itu. Seringkali tidak hanya kaos yang dijual, berbagai macam merchandise seperti jaket, gelas, topi, sebagainya juga sering dijual dengan model seperti itu. Oke, next. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.